Dina rika sukuhi barang Dina sing tau tika sayang Rasul Mengejutkan, begini kondisi Felicia Tisu tersiksa usai Kaisang dan karyawan mesra. Sifat alim rajin ke masjid terkuak. Kakak dari Felicia, Daryl, membeberkan soal perasaan Felicia Tisu yang telah diselingkuhi secara emosional dan spiritual. Daryl juga mengungkap kalau dulunya Felicia juga pergi ke masjid untuk berdoa meski non-muslim. Ibunda Felicia Tisu, Meilia Lau, sempat buka suara soal sosok Nadia Drifta. Disebut-sebut sebagai pacar baru Kaisang Pangarep. Ibunda Felicia menilai Nadia adalah sosok karyawan yang makan majikan. Jodoh memang tidak ada yang tahu, tapi kalau mereka yang telah berjodoh dan selama 5 tahun janji suci yang mereka pegang, dan ternyata ada orang yang sangat-sangat ingin mengambil kebahagiaan orang lain. Dan orang itu adalah seorang karyawan yang dipercaya oleh Felicia anakku. Seru Meilia di Instagram. Di mana hatimu wanita muda dan sesama wanita. #jiwa besar, #Tuhan tidak tidur. Nadia, kamu itu saya pikir akan menjaga anakku dan pacarnya yang sudah 5 tahun pacaran. Kamu sering saya puji sebagai MC, ujar Meilia. Ternyata hatimu lebih dari harimau ya. Auratmu kamu tutup tapi hatimu pengkhianat. Ini bukan teman makan teman tapi karyawan makan majikan. Sindir Ibu Felicia Tisu kepada Nadia Drifta. Di sisi lain, kakak dari Felicia Tisu, Daryl, sempat juga mengungkap rasa jijik pada Kaisang. Ia juga membeberkan kondisi sang adik, Felicia, yang tak bisa menghubungi Kaisang dan keluarganya sebulan usai dilamar Desember 2020. Adik saya heran dan kebingungan. Adik saya berkali-kali mencoba menghubunginya, namun tidak berhasil. Kemudian adik saya berusaha menghubungi bibi pria ini, kakak iparnya, bahkan ayahnya, melalui DM Instagram, tapi tidak ada respon. Aku tidak dapat membayangkan perasaan adik saya saat itu, betapa tersiksanya ia saat itu. Tetapi, adik saya tetap percaya dengan pria ini dan berdoa untuknya, ujar Daryl. Sebagai wanita yang setia dan berkomitmen pada pria yang ia percaya, Felicia telah ditinggalkan tanpa kejelasan. Selain bukti nyata bahwa ia diselingkuhi secara emosional maupun spiritual. Daryl juga mengungkap dedikasi Felicia selama ini. Meski beda agama, Felicia justru sempat beribadah di masjid demi menghormati agama Islam yang dianut Kaisang. Saat itu, saya hanya bisa iri betapa adik saya ini sangat kuat. Dia pergi ke gereja sebagai orang Kristen yang taat, ke kuil dari kepercayaan nenek moyang kami, juga ke masjid karena ia menghormati kepercayaan Islam. Semua itu hanya untuk mendoakan pria ini, seru Daryl. Saya tidak bisa berkata-kata, karena meski adik saya telah diperlakukan dengan jahat, dia tetap percaya dengan penuh pada lelaki yang ia cintai dengan tulus. Lelaki yang ia temui di saat lelaki itu sedang dalam saat terendahnya, tanpa punya apa-apa. Lelaki yang selalu naik bus bersamanya saat ke sekolah dan kencan di akhir minggu. Lelaki yang kemudian melamarnya, namun kemudian menghilang. Daryl juga mengucap terima kasih atas dukungan banyak pihak. Ia sempat menyentil Kaisang agar tidak mengorbankan kebahagiaan orang lain. Seorang lelaki tidak lahir dari kekayaan maupun kekuasaannya, tapi dari didikan keluarganya. Ada pertanggungjawaban dan konsekuensi ketika sebuah keluarga yang memiliki status
atau bahkan keluarga manapun memutuskan untuk membawa anak perempuan keluarga lain ke dalam kehidupannya dan membuatnya tersorot. Sesuatu yang bahkan tidak adik saya minta, ujar Daryl. Jangan pernah berpikir sekalipun bahwa kamu bisa bersembunyi di balik tembokmu. Berpikir bahwa mengorbankan kebahagiaan orang lain untuk kepentinganmu adalah hal yang wajar. Kakak Felicia Tisu, Daryl Cho, menyampaikan teguran untuk Kaisang melalui YouTube-nya. Menurutnya, Kaisang sudah berkali-kali minta restu dan menyatakan keseriusan untuk menikahi adiknya. Laki-laki ini yang aku telah percayakan adikku kepadanya sudah berkali-kali meminta restu dari orang tua serta kakek nenekku, dan baru-baru ini minta izin untuk menikahi adikku pada Desember 2020, ujarnya. Namun Kaisang Pangarep lanjut dia menghilang pada Januari lalu. Felicia Tisu lalu berupaya menghubunginya, namun tak ada hasil. Sekarang pada Januari 2021 dia lalu menghilang setelah memberitahu adikku lewat teks tertulis bahwa ayahnya sudah setuju. Adikku jadi bingung, mencoba menghubungi dia berkali-kali, tapi tak ada hasil. Adikku lalu mencoba menghubungi lewat bibinya, kakak iparnya, dan bahkan ayahnya, tapi tak ada respon. Beberapa hari lalu, kebenaran yang pahit terungkap sendiri. Laki-laki ini terekam dalam foto dan video bersama perempuan lain, diduga rekan kerjanya, yang juga dikenal adikku. Di titik itu, aku kehilangan kata-kata. Di pikiranku, bagaimana bisa seorang laki-laki melakukan hal itu ke perempuan lain? Kamu mengambil 5 tahun dari kehidupan bahagia seorang perempuan, mengajaknya menikah, lalu seketika menghilang, dan bahkan hanya untuk menyakitinya lebih dalam dengan memperlihatkan rasa sayangmu untuk perempuan lain. Selagi masih menggantungkan adikku, bebernya. Mengetahui bahwa Kaisang Pangarep diduga berpacaran dengan Nadia Arifta, selagi belum menyudahi hubungan dengan adiknya, Daryl merasa tak terima. Ia muak terhadap perilaku Kaisang. Sebagai kakak dan laki-laki, aku tidak membiarkan dan membenarkan tindakan itu. Aku merasa jijik dengan tingkah laku laki-laki ini dan sikapnya dalam memperlakukan adikku. Tak seharusnya perempuan terlepas dari kebangsaan, suku, maupun agama diperlakukan seperti ini. Semua perempuan layak untuk dihargai dan diperlakukan dengan bermartabat, tak terkecuali adikku, tandasnya. Bagaimana menurut pendapat Anda?